Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Yang pertama tentu tak lupa sholawat rasa syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Yang kedua, sholawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita, kepada Nabi kita, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan yang ketiga di dalam mata kuliah Manajemen Resiko Bank dan IKNB Syariah atau Industri Keuangan Non-Bank Syariah, kita akan membahas tentang komponen manajemen resiko ya. Kalau di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang definisi resiko ya, regulasi manajemen resiko yang ada di Indonesia ya, maka pada pertemuan atau di kesempatan hari ini kita akan membahas manajemen resiko ya. Karena ada resiko, kemudian ada manajemen. Bagaimana resiko itu di manajemen? Maka ketika kita memaknai apa itu manajemen resiko, maka bisa diartikan sebagai suatu pendekatan yang terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman ya, atau suatu rangkaian aktivitas manusia yang termasuk juga di dalamnya. Nah, strategi yang bisa diambil ya dalam hal manajemen resiko ini adalah memindahkan resiko yang biasanya memang bekerjasama dengan pihak ketiga ya, dalam hal ini mungkin asuransi ya, kepada pihak lain ya, atau memilih menghindari resiko ya, artinya biasanya dengan tidak mengambil keputusan itu gitu ya, kemudian juga dengan mengurangi efek negatif resiko itu sendiri ya, atau juga bisa melakukan atau menampung sebagian atau semua konsekuensi resiko tertentu ya. Nah, ini tentu yang dimaksud manajemen resiko adalah sebagai alat ya untuk meminimalisir atau memitigasi terjadinya resiko-resiko yang sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu gitu. Mengapa perlu sebuah manajemen resiko ya? Nah, manajemen resiko sendiri penting untuk diaplikasikan karena memang ada tuntutan masyarakat tentang peningkatan yang namanya good governance ya. Kemudian juga adanya perubahan lingkungan ya, lingkungan bisnis ya, lingkungan perusahaan dan lain sebagainya. Atau juga karena ada yang namanya persyaratan ya, persyaratan yang dikeluarkan oleh investor dan regulator ya. Karena memang regulator ini bertugas untuk meminimalisir ya dengan mengeluarkan regulasi agar usaha-usaha yang berjalan di suatu negara ini bisa aman ya, bisa teratur begitu. Nah, apalagi investor ya, yang mana investor ini kan mengeluarkan dananya ya untuk mendanai suatu manfaat ya, untuk mendapatkan manfaat yang akan datang. Nah, ini juga harus diperhatikan ya. Kemudian apa pentingnya ya? Apa pentingnya sebuah manajemen resiko? Nah, ini juga memiliki manfaat. Salah satunya adalah memiliki keputusan yang lebih efektif ya. Kemudian ketika manajemen resiko ini diterapkan, maka efektivitas dalam pelaksanaan program-program atau kegiatan ini bisa menjadi lebih baik ya. Kemudian terjadinya efektivitas juga dalam pengalokasian dan penggunaan sumber daya karena memang sudah diukur sebelumnya. Kemudian dengan adanya manajemen resiko, maka bisa menerapkan standar yang tinggi dalam pelayanan pelanggan yang tentu nanti akan berdampak pada kepuasan pelanggan kan begitu. Ketika pelanggan puas, maka yang terjadi apa? Loyal ya, loyalitas pelanggan. Nah, ini kan tentu menjadi hal yang berkesinambungan ketika sebuah perusahaan bisa menimbulkan satu loyalitas ya, khususnya nasabahnya mungkin ya. Kemudian manfaat manajemen resiko yang berikutnya bisa juga untuk memberikan standar yang tinggi dalam hal akuntabilitas ya. Bagaimana pelaporannya ya. Akhirnya investor ini merasa yakin bahwa dana
investasikan aman ya dan amanah kan begitu ya. Kemudian dengan adanya manajemen resiko, ini juga bisa meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam praktek manajemen. Karena kenapa? Resiko ini senantiasa berkembang. Artinya standar yang bisa jadi standar yang diterapkan tahun lalu sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan resiko saat ini. Ambil contoh saja, bagaimana teman-teman melihat bisnis perbankan 10 tahun terakhir, 10 tahun yang lalu ya. Masih jarang sekali ya, internet banking ya, digital banking ya. Tetapi teman-teman bisa saksikan hari ini, bagaimana sekarang pembayaran ya, ini sudah terdigital semua ya. Bahkan kalau teman-teman tengok ya, orang itu lebih merasa aman, nyaman ketika pegang uang digital dibandingkan uang cash ya, uang kartal itu ya. Kenapa? Karena memang sudah terjadi perubahan ya, dinamika dalam hal gaya hidup di masyarakat. Nah, ini tentu menjadi satu hal yang harus dipikirkan dalam hal manajemen resiko, karena tentu akan ada resiko-resiko baru yang muncul di situ. Kemudian tentu ada peningkatan kapasitas ya, peningkatan moral organisasi. Kemudian yang terakhir ya, sebagai sebuah lembaga keuangan harus ada transparansinya gitu. Nah, ini adalah pentingnya adanya manajemen resiko. Kemudian ketika kita sudah berbicara tentang manajemen resiko, maka ada yang namanya prosesnya ya. Apa saja proses dalam manajemen resiko? Tapi sebelum bicara proses manajemen resiko secara lebih rinci, tentu pengertian proses manajemen resiko itu sendiri adalah suatu proses ya yang dipengaruhi oleh board of director ya dan personel lain dari suatu organisasi, kemudian diterapkan dalam setting strategi, kemudian mencakup organisasi secara komprehensif, secara keseluruhan, kemudian diidentifikasi untuk mengidentifikasi kejadian-kejadian yang potensial yang bisa mempengaruhi suatu organisasi, dan tentu juga dimaksudkan untuk memberikan jaminan yang cukup ya dalam hal pencapaian tujuan organisasi. Nah, di sini ada 8 komponen dari kerangka kerja proses manajemen resiko atau kita sebut enterprise risk management-nya atau RM ya. Yang pertama adalah yang namanya internal environment ya. Kemudian yang kedua ada objective setting, kemudian ada event identification, kemudian ada risk assessment, kemudian ada risk response ya, kemudian ada control activity, dan ada juga information and communication, dan yang terakhir adalah monitoring atau pengawasan. Nah, apa maksud dari 8 komponen dari proses manajemen risiko itu sendiri? Kita akan bahas ya satu-satu. Yang pertama adalah internal environment ya. Di sini tentu kita bicara tentang filosofi manajemen risiko itu dulu ya. Filosofi manajemen risiko adalah seperangkat keyakinan ya atau perilaku ya yang dirasakan bersama yang mencirikan bagaimana organisasi ini mempertimbangkan risiko dalam segala aspek di organisasi. Dari dalam lingkungan internal ini ada yang namanya risk appetite ya. Ini adalah yang dimaksud adalah risiko dalam wawasan atau tingkatan yang luas di mana organisasi masih dapat menerimanya. Nah, nanti kita coba praktik bagaimana sih bagan atau risk appetite yang bisa diaplikasikan dalam perbankan ya, syariah ya. Kemudian yang termasuk di dalamnya internal environment itu adalah direksi dan komisaris ya. Di sini adalah top management ya yang bertindak sebagai pengawas ya atau bahkan pemangku kebijakan ya, penentu kebijakan ya. Ya, ini masuk dalam struktur ya, kemudian harus ada pengalaman, kemudian ada independensi ya, tidak boleh ada pengaruh dari luar ya, dan tentu ini adalah peran pengawasan yang dimainkan oleh dewan. Jadi memang tugasnya ada. Kemudian ada yang namanya integritas dan nilai-nilai etika. Nah, ini tentu yang menjadi hal yang ada di lingkungan internal ya, terutama standar perilaku dan gaya kepemimpinan ya. Tentu juga diikuti dengan berbagai tindakan yang secara etika diterima dan berlaku di organisasi. Maka lingkungan internal yang baik ini menjadi satu komponen manajemen risiko yang akan berdampak positif pada suatu entitas atau perusahaan, baik di perbankan syariah ya, di perbankan maupun di industri keuangan non-bank ya. Kemudian ketika kita bicara internal environment ya, ini juga ada yang namanya komitmen terhadap kompetensi. Ini maksudnya apa?
Ya ketika kita bicara lingkungan internal, SDM itu harus memiliki pengetahuan ya, keahlian yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan. Jangan sampai orang-orang yang bertugas dalam proses manajemen resiko ini adalah orang-orang yang awam atau tidak tahu bagaimana aplikasi atau penerapan manajemen resiko sendiri. Karena memang kita tahu ya, ilmu-ilmu manajemen resiko ini bahkan ada yang namanya sertifikasinya, ada tesnya ya, dari yang pemula ya, kemudian dia menengah, bahkan ada yang kemudian tingkat yang terakhir atau yang profesional begitu. Nah kemudian struktur organisasi ini tentu diperlukan ya. Karena apa? Dalam hal apapun ya, struktur organisasi ini difungsikan untuk merencanakan ya, kemudian juga untuk melaksanakan, mengendalikan dan memantau berbagai aktivitas. Kemudian di lingkungan internal juga harus jelas adanya pembebanan wewenang dan tanggung jawab ya. Di mana biasanya dalam hal ini adalah setiap individu diberikan wewenang ya, dan juga memiliki inisiatif ya. Kalau bisa memiliki inisiatif, inovasi ya, dan ini difungsikan untuk mengarahkan berbagai isu atau memecahkan masalah-masalah ya, namun tetap dibatasi apa yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian di lingkungan internal kita juga bicara tentang standar atau kriteria sumber daya manusia. Ini untuk mendapatkan lingkungan internal yang baik tentu harus dimulai dari standar atau kriteria sumber daya manusia yang masuk. Maka ini erat kaitannya dengan bagaimana praktek-praktek yang berkenaan dengan rekrutmen ya, bagaimana pencarian karyawan baru ya, kemudian bagaimana orientasi ya, ketika sudah mendapatkan SDM yang bagus, maka juga harus diikuti dengan orientasi. Kemudian tidak cukup dengan itu, harus ada yang namanya pelatihan. Karena tadi saya katakan ilmu manajemen resiko ini sangat dinamis, berkembang terus ya. Maka harus di-upgrade dengan pelatihan ya. Kemudian bagaimana prakteknya harus dievaluasi ya. Kemudian ada yang namanya konseling ya, promosi, kompensasi dan tindakan-tindakan perbaikan yang diambil. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan lingkungan internal yang mendukung ya, yang menjadi salah satu komponen dalam praktik proses pengawasan manajemen resiko. Ibaratnya lingkungan internal itu adalah modal awalnya dulu. Dan ini harus baik semua dulu ya. Komponen yang kedua dalam proses manajemen risiko adalah objective setting ya. Ini tujuan ditetapkan di tingkat strategi untuk menjadi dasar untuk menentukan tujuan operasi ya, pelaporan dan kepatuhan ya. Ketika kita bicara organisasi ya, karena setiap entitas, setiap perusahaan itu pasti ada namanya organisasi di dalamnya, ada budaya organisasi di dalamnya. Nah ini harus siap ya dalam menghadapi berbagai macam resiko, baik yang berasal dari sumber internal maupun eksternal ya. Nah, penetapan tujuan ini tentu menjadi syarat ya untuk efektifnya proses identifikasi kejadian, penilaian resiko dan respon terhadap resiko. Kenapa? Setiap organisasi itu harus menetapkan tujuan. Ketika tadi kita sudah bicara lingkungan internal ya, maka yang berikutnya adalah kita memiliki tujuan apa nih ya yang akan kita capai. Maka tujuan ini kalau kita ibaratkan ya seperti jalan yang akan kita lalui nanti akan seperti apa begitu. Kalau perbankan juga harus ada namanya prediksi, forecasting dan lain sebagainya untuk mengimbangi atau melengkapi jalan untuk mencapai tujuan ya. Nah tujuan ini kemudian menjadi acuan untuk menentukan risk appetite ya di organisasi, yaitu sebagai batas toleransi resiko bagi organisasi yang bisa diambil atau yang bisa diterima. Nah, sedangkan ada istilah risk tolerance, adalah tingkat ukuran yang dapat diterima berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi. Maka kita bisa feedback sedikit ya. Tadi kan saya katakan bahwa resiko itu tidak selalu ya berkorelasi positif terhadap imbal hasil. Ada kalanya ada titik di mana ketika kita terlalu besar mengambil resiko, yang terjadi adalah hasilnya justru ada berpotensi loss atau hilang. Maka ini juga diatur ya dalam risk tolerance ya. Kemudian ada namanya komponen yang ketiga, ini adalah event identification ya. Di sini tugasnya apa? Manajemen harus melakukan identifikasi ya. Apa yang diidentifikasi? Kejadian-kejadian yang berpotensi terjadi. Contohnya yang paling mudah apa? Ya tadi ada nggak prediksi terjadinya bencana alam dan lain sebagainya. Ini juga harus dianalisa begitu. Atau justru yang lebih spesifik menjadi wewenang atau kapasitas sebagai manusia ya. Contohnya apa? Ya mengidentifikasi resiko-resiko strategis, likuiditas dan lain sebagainya.
yang tentu akan mempengaruhi entitas dan menentukan apakah kejadian-kejadian tersebut merupakan peluang atau ancaman yang mempengaruhi dalam hal proses mencapai tujuan. Karena kejadian-kejadian yang berdampak negatif merupakan resiko yang mungkin dapat menghambat suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Maka suatu perusahaan ini harus memperkirakan ya, melakukan prediksi ya, kira-kira dalam 1 tahun misalkan apa potensi-potensi kejadian atau yang memiliki peluang untuk menghambat suatu organisasi. Nah, ini tentu harus dipahami betul-betul. Kemudian yang berikutnya, komponen yang keempat adalah risk assessment atau apa? Penilaian resiko. Ini juga sangat penting karena ini adalah tadi kalau kita sudah memprediksi, kemudian di sini adalah mempertimbangkan ya bagaimana dampak ya atau kira-kira dampak luasnya suatu kejadian-kejadian yang kita prediksi tadi, apakah memiliki pengaruh ya yang besar atau tidak dalam hal mencapai tujuan. Kita kan bisa mengelompokkan ya hal-hal ya yang mungkin terjadi. Mungkin kejadian A mungkin potensinya kecil tetapi resikonya besar, atau ada kejadian B mungkin sering terjadi tetapi resikonya besar, nah dan lain sebagainya. Itu adalah contoh bagaimana penilaian resiko. Jadi setiap resiko itu harus diukur ya, berapa sering terjadi dan bagaimana dampaknya terhadap perusahaan. Itu adalah masuk dalam komponen keempat, risk assessment ya. Nah tadi tentu ini maksudnya apa? Manajemen melihat dari 2 perspektif, yaitu kemungkinan terjadi dan dampaknya. Nah ini tentu yang dimaksud dengan risk assessment ya. Oke, kemudian dalam kaitannya dengan risk assessment, maka kita nanti akan mengenal istilah-istilah seperti inherent risk ya. Ini adalah resiko yang memang melekat di organisasi ya, sebelum ada upaya tindakan untuk mengubah kemungkinan dan dampak resiko. Jadi resiko yang melekat ya, karena apapun keputusan kita itu pasti ada resiko yang mengikuti ya. Tidak bisa ya, menghilangkan resiko itu tidak bisa. Yang ada apa? Menghindari atau memitigasi ya, atau mengurangi ya dampaknya ya. Kemudian kalau kita sudah menentukan ukuran ya risk assessment, maka selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah risk response ya. Bagaimana merespon sebuah resiko ya. Kalau kita tadi sudah menentukan resiko ini besar, kecil ya, seberapa sering terjadi, apakah jarang ya. Nah ini kemudian kita memilih tindakan yang akan kita ambil. Maka perusahaan biasanya bisa memilih di antara yang pertama adalah memilih untuk menghindari resiko. Bagaimana cara menghindari resiko? Ya tidak usah diambil sama sekali. Artinya kita tidak akan, misalnya ada satu nasabah yang mengajukan pembiayaan kepada perbankan. Cara menghindari resiko, misalkan resiko macet, maka agar benar-benar terhindar, maka ya tidak usah diterima. Tetapi di satu sisi juga akan muncul resiko yang lain. Apa? Resiko hilangnya keuntungan ya yang berpotensi dari nasabah tersebut. Nah ini contohnya. Atau juga bisa menggunakan mengurangi ya, mitigasi. Nah ini yang sering diaplikasikan pada lembaga-lembaga keuangan. Bagaimana cara memitigasi sebuah resiko. Ambil contoh sederhana, bagaimana sebuah nasabah mengajukan pembiayaan misalkan. Maka di sini akan dilakukan analisis screening yang ketat ya, baik dari karakteristiknya ya, kapasitasnya, apakah punya jaminan atau tidak, apakah kondisi ekonominya memadai dan lain sebagainya, atau kita lebih kenal dengan 5C. Semakin baik analisis di awal, tentu akan menjadi proses mitigasi yang lebih baik. Atau yang ketiga, bisa memindahkan atau sharing ya. Maka ini biasanya menunjuk pihak ketiga, dalam hal ini perusahaan lain ya, bisa perusahaan asuransi, reasuransi dan lain sebagainya. Atau juga mengendalikan, controlling ya. Ini biasanya dilakukan ketika proses sudah berjalan. Ketika pembiayaan sudah di ACC, dana sudah dicairkan, maka agar resiko ini bisa tetap dikontrol, maka ada yang namanya pengawasan ya, kemudian mungkin pembinaan dan lain sebagainya. Ini adalah satu langkah yang bisa diambil dalam hal merespon resiko. Kemudian juga mengoptimalkan, exploiting ya. Ini adalah biasanya, ambil contoh paling mudah adalah nasabah yang punya track record bagus misalkan, ini bisa ditawarkan ulang. Ini contoh sederhananya seperti itu. Kemudian ada control activity ya, ini pengendalian ya, hampir contoh ya. Contoh pengendalian ini ya review oleh pimpinan misalnya.
terhadap budgetnya, monitoring terhadap tindakan kompetitor dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa fungsi atau aktivitas langsung dari manajemen, misal melakukan rekonsiliasi dan lain sebagainya. Juga pemrosesan informasi ini masuk dalam control activity. Kemudian ada juga contohnya pengendalian fisik, misal perhitungan fisik kas ya, pengaman langsung dan lain sebagainya. Ini adalah kontrol aktivitas ya. Dan juga perlu adanya nama indikator kerja ya. Ada tidak penyimpangan dari target atau kinerja yang direncanakan. Ini juga bisa tampak dari indikator kinerja. Kemudian ada pemisahan tugas. Jangan sampai ada wewenang yang ganda ya. Memang harus fokus ya. Jangan sampai seseorang ini ambil contoh sederhana, yang diawasi dengan yang mengawasi punya intervensi. Ini repot juga ya. Maka ini harus ada namanya pemisahan tugas. Yang terakhir ada information dan komunikasi ya. Maka di sini adalah sebagai komponen yang paling akhir, yang dimaksudkan adalah informasi harus cukup dalam konsistensinya terhadap kebutuhan entitas atau perusahaan untuk mengidentifikasi ya, menilai, merespon resiko dengan tetap dalam risk toleransinya. Artinya memang ini harus disampaikan ya. Yang akhirnya sebuah entitas ini harus mengeluarkan informasi yang memenuhi syarat benar dan akurat, tidak boleh ada manipulasi ya. Informasi juga harus tepat waktu. Ambil contoh perbankan itu harus setiap bulan melaporkan laporan bulanan kepada Bank Indonesia. Laporan bulanan bisa kewajiban penyediaan minimum, batas maksimal penyaluran dana dan lain sebagainya. Ini harus tepat waktu, tidak boleh molor begitu ya. Dan informasi selalu baru, khususnya dalam mencerminkan informasi keuangan ya. Jangan sampai data yang dikeluarkan itu data-data yang lampau ya. Padahal kondisinya tentu sudah sangat berbeda di sekarang. Ini tentu juga menjadi information dan komunikasi yang baik gitu ya. Kemudian informasi harus akurat dan dapat diandalkan, dipercaya ya. Dan informasi harus mudah diakses oleh siapapun yang memiliki otorisasi mengakses ya. Jadi ketika saya sebagai investor, maka saya harus bisa mudah mengakses informasi yang dibutuhkan begitu ya. Nah ini terakhir adalah monitoring. Monitoring adalah pengawasan. Maka setelah dilaksanakan semuanya, maka tentu yang tidak kalah penting adalah proses pengawasan dari semua hal yang dari komponen-komponen yang sudah dilaksanakan tadi ya. Monitoring ini sebagai pengaman ya, bahasanya seperti itu. Mungkin cukup untuk pertemuan yang ketiga dalam hal membahas komponen manajemen risiko. Ini merupakan langkah-langkah ya, kita belum secara spesifik membahas tentang masing-masing risiko. Demikian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.